Bismillah, smartphone ini saya beli setelah tahu harga bocoran Oppo Find X9 Ultra di Indonesia. Yes, di luar budget saya banget. 29 juta kurang 1000 ya, yang varian terbawah, yang 512 GB. Jadi saya cari smartphone lain yang turun harga. Kemudian juga, ya, ada jauh sih dari Oppo Find X9 Ultra. Bentar, saya buka dulu plastiknya ya. Yes, ini adalah Xiaomi 15T Pro, 15T Pro. Saya udah coba yang 15T-nya saja dan puas banget. Di beberapa toko saya temukan sudah bisa didapatkan di 10 juta atau bahkan kurang ya kalau dengan promo voucher diskon marketplace. Kemudian, alhamdulillahnya rezeki nih. Saya nggak tahu kalau dia masih bonus ini, Redmi Watch 5 Lite. Jadi tadi pas seller bilang, tunggu ya katanya, karena lagi banyak banget yang order, gara-gara ada bonusnya, wah rezeki banget ya. Tapi sepertinya saya akan jual karena ini saya pernah review. Silahkan teman-teman yang berminat boleh DM Instagram, direct aja ya, nggak usah lewat marketplace. Potongannya gede, bisa 200.000 kalau jualan watch. Yes, ini bisa didapatkan 10 juta bahkan kurang. Kalau saya ini beli, terus terang harganya di 9,5. Dapat Redmi Watch 5 Lite. Ini tuh lebih tinggi dari yang aktif ya. Yang Lite ini sudah AMOLED, sudah GPS. Keren banget lah. Kalau dijual 500.000 kayaknya laku deh. Jadi 9 juta doang nih. 15T Pro. Mungkin salah satu yang rada kurang dari smartphone ini hanya baterainya aja yang 5500 mAh. Segini rada kecil tapi dia bisa mendukung wireless charge 50 watt ya. Kalau wired atau pakai kabel 90 watt, mantap. Prosesornya MediaTek Dimensity 9400 Plus. Ini sudah 3 nanometer. Tentu ada Leica kameranya, Leica Summilux Optical Lens, dan ini ada lensa tele-nya. Layarnya memang besar ya. Ini juga bukan preferensi saya yang suka layar mungil. Kemarin Poco X8 Pro makanya betah banget 6,59 inci. Yang jelas sudah 144 Hz layarnya dan saya beli yang warna grey. Ini juga ada 1 TB. Kamu bisa dapetin di 11 juta kurang sedikit yang 1 TB. Jadi 1 TB termurah tuh di pasaran kayaknya saat ini ya. Iya, kalau yang lain 1 TB bisa 20 jutaan lebih. Bahkan ada yang 30 juta tuh yang Oppo. Maaf Oppo, saya nggak beli dulu karena kemahalan. Jadinya beli Xiaomi dulu, itu pun bukan yang flagship banget. Tapi yang flagship killer, mudah-mudahan ini nggak, performanya nggak kepanasan, mudah-mudahan. Oke, di dalam paketnya ada SIM ejector, kemudian dapat casing sejuta smartphone-nya Xiaomi yang warnanya dark gray solid begini. Lalu ada panduan mulai cepat dan kartu garansi. Service centernya di Bandung di BEC seperti biasa dan ini dia smartphone-nya. Nih, dapat charger 90 watt Type A masih. Kemudian dapat juga kabel data Type A to Type C dengan aksen warna orange seperti itu dan habis. Langsung saja ke smartphone-nya, kita bisa dorongkah dia keluar dari selubung plastiknya ini. Kayaknya ini ketat banget, apalagi kameranya kan menonjol, jadi mau tidak mau harus dibuka. Saya baru ngeh kalau 15T Pro ini dibuatnya di Tiongkok, makanya harganya juga masuk sih ya, bisa buat TKDN software di atas 10 juta udah bisa sekarang. Jadi nggak dibikin di Saat Nusa Persada, ini warna grey-nya. Ada warna gold dan black juga, yes. Yang bikin saya langsung yakin buat meminangnya adalah ini nih, lensa telenya kelihatan kotak periskop seperti itu. Nggak bulat, nggak bundar. Kalau bundar biasanya jarak fokus minimalnya rada jauh. Kalau yang kotak ini lebih dekat, jadi bisa telemakro harusnya ya. Leica Vario Summilux. Di yang keempat ini, yang kanan bawah itu kayaknya infrared blaster. Kemudian di sini ada 2 LED flash, tonnya kayak yang mirip ya. Nah, di atas tidak ada apa-apa. Karena infrared blaster di sini, kemudian mikrofon kedua buat noise cancelling juga di lingkaran kamera yang kanan atas ya. Frame-nya ada chamfer edge-nya seperti itu. Lumayan membuatnya terlihat lebih mewah dibandingkan 14T dan 14T Pro. Kemudian ini bodinya lurus ya. Kalau yang 14T Pro kan rada-rada ada curve-nya di back cover. Kalau ini enggak, benar-benar lurus. Di sisi kanan ada 3 garis antena. Yes, frame-nya logam. Ada tombol power dan volume rocker. Bongsor ya. Tapi ini harusnya bezelnya tipis. Harusnya tidak jauh beda dengan yang layarnya 6,78 inci ya. Cuma beda 0,05 inci soalnya. Di sisi kiri ada garis antena lagi, di sisi bawah ada 2 garis antena yang mengapit port Type-C, di kanannya ada speaker grill 6 buah lubang,
Di kiri ada SIM tray dan mikrofon utama. Kita buka SIM tray-nya. Kalau ngelihat storage-nya 512 dan 1 TB sih harusnya tidak ada slot micro SD. Betul? Betul. Jadi hanya 2 nano SIM card slot. Mungkin yang sedikit disayangkan untuk audio ini nggak ada dedicated speaker grill ya. Pakai earpiece stereonya. Sekarang saya mau setup dulu. Teman-teman boleh simak bezelnya. Simetris kiri kanan atas bawah. Cukup tipis. Dan ingat harganya sudah lumayan turun. Indis ekonomi ini kayaknya salah satu yang steal deal deh. Apalagi dapat watch tadi ya. Bentar saya setup dulu. A few moments later. Setup komplit. Kita langsung masuk ke home screen-nya. Ini sih karena pertama rilisnya juga di akhir 2025 harusnya. About phone-nya juga ya betul masih HyperOS 2. Mudah-mudahan sudah dapat HyperOS 3, masih Android 15 juga dengan security update 1 Agustus 2025 ya. Ini detail info and spec, RAM-nya 12 GB dengan tambahan virtual RAM 6 GB. Ini octa-core maksimal 3,73 GHz si Dimensity 9400 plus. Skor Antutu-nya di atas 2 juta sih, mungkin 2,6 atau 2, berapa. Mudah-mudahan bisa tembus 3 juta ya. Mudah-mudahan karena Antutu juga kan naik versi kadang lebih besar si skornya, tapi jangan pakai itu sebagai satu-satunya patokan. Kemudian saya mau cek, yes, interconnectivity-nya ada, si Xiaomi HyperConnect itu di macOS juga ada, bisa buat screencast, bisa buat manajemen file, jadi udah lebih enak kalau kamu pakai MacBook, pakai smartphone Xiaomi, selain juga Oppo dan Vivo. Kemudian saya mau cek sedikit, apa coba, always on display-nya. Bisakah? Alhamdulillah. Bisa always dan bisa schedule. Ya dong, harga segini masa always on display-nya 10 detik doang kan nggak asik ya. Saya mau cek sedikit saja kameranya. Ada introduction ke Leica kameranya ya. Kalau di iPhone, Leica Lux bayar loh per bulan dan lumayan mahal. Kalau di Xiaomi karena sudah kerjasama dengan Leica, kamu bisa pakai semua filternya, stylenya. Ini ada vibrant dan authentic, bisa pilih mau yang mana. Ultra wide-nya 0,6 kali perbesarannya. Lensa telenya cuy 5 kali dan ini jarak fokus minimalnya segini. Kelihatan serat-serat di dashmat saya. Coba saya taruh. Ini core medal. Nah ini bentar segini. Jarak fokus minimalnya. Bisa buat telemakro ini mah. Mantap ya. Saya taruh lagi. Buat video dia bisa rekam hingga 8K 30 fps. Oke. Dan hanya bisa 6 menit saja. Kalau 4K bisa 60 fps bahkan 120 fps ya. Shot steady-nya ada di sini. Jangan lupa Xiaomi rada ke dalam memang. Di Full HD 30 fps. Apakah bisa Full HD 60 fps buat shot steady? Tidak bisa. Maksimal di Full HD 30 fps saja. Tapi ultra wide juga ada shot steady dan tele juga ada ya. Nah kalau ultra wide maksimal nggak bisa 8K dia. Ultra wide-nya 4K bisa 4K 60 fps tidak bisa ya. 4K 30 fps. Kalau lensa telenya bisa 4K 60 fps, 4K 60 fps maksimalnya ya lensa tele. Kalau kamera depan bisa ke 4K 60 fps, tidak bisa 4K 30 fps. Kalau Full HD 60 fps bisa ya kamera depannya. Lalu ada mode Pro. Pro buat kamera belakang, bisa JPEG dan bisa RAW. Leica-nya tetap menyala. Shutter speed-nya dari 1/8000 sampai dengan 30 detik di lensa utamanya. Di lensa ultra wide dari 1/8000 sampai dengan 30 detik juga. ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200. Cuma ternyata lensa ultra wide-nya fix fokus. Jadi tidak bisa dipakai buat makro. Makronya pakai lensa tele aja udah. Ya, lensa tele ISO-nya sampai dengan 12800 dari 50 dan shutter speed-nya dari 1/8000 sampai dengan 30 detik juga. ISO yang lensa utama tuh sampai berapa sih tadi? 6400 ya. Lensa tele malah bisa lebih tinggi lagi. Dan bisa buat rekam video juga, Pro Video mode-nya ini. Dan ada log mode-nya. Ini enak buat nanti kalau mau diwarnain atau grading lagi. Saya udah coba di video
Xiaomi 15T, 15T, teman-teman boleh simak videonya. Yes, itu errornya pakai kamera dari smartphone-nya langsung pakai log mode. Log mode ini bisa di ultra wide juga dan bisa di tele juga. Wih, mantap lah. Oke, sisanya ada portrait, dokumen, dan ultra HD, fast shot, slow motion, panorama, long exposure, time lapse, dan supermoon. Xiaomi 15T Pro sekarang sudah di 10 jutaan bahkan kurang. Saya sih dapat bonus ini. Mau cari seller yang sama yang dapat bonus ini, boleh cek produk YouTube Shopping yang saya munculkan, atau lebih tepatnya sih link di deskripsi ya. Takutnya di YouTube Shopping nggak muncul. Tanya ke sellernya juga masih dapat Redmi Watch 5 Lite atau tidak. Ini lumayan banget, ada GPS, ada AMOLED, dan always on display nih. Tuh, 5 system GPS-nya, GNSS, dual mic, noise reduction, Bluetooth calling, AMOLED 1,96 inci. Light gold, ya warnanya light gold. Teman-teman yang tertarik boleh DM di IG, ya. Cincai lah di bawah pasaran. Sip, gitu aja. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi buat kamu yang lagi punya budget 10 juta dan nggak jadi beli Oppo Find X9 kayak saya, atau nggak jadi juga beli Motorola Signature, nunggu rada turun lagi harganya, budgetnya dipakai ini dulu boleh. Lensa telenya 5 kali zoomnya optikal, fokusnya deket banget, harganya udah turun. MediaTek Dimensity 9400 plus, UFS 4.1 seingat saya. Ini bisa wireless charge 50 watt juga, wirednya 90 watt, cuma baterainya memang hanya 5500 mAh. Dan ya pakai HyperOS yang notabene lebih berat dibandingkan custom UI Android lain. Tapi ya dengan plus dan minusnya menurut saya ini pantas dicoba di harganya yang sekarang ya. Oke, gitu aja unboxingnya. Turun dari kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.